Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyirah Hijah Minti, NIM 2119234 dengan materi pembelajaran Quran Hadis dengan dosen pengampu Putih Adam Dewi. Pertama-tama saya memohon maaf kepada dosen pengampu karena seharusnya saat sekarang ini saya berada di ruangan kelas, tapi karena beberapa hal saya tidak dapat menghadirinya. Sekali lagi saya memohon maaf. Tujuan dari pembelajaran kita ialah yang pertama, siswa mampu membaca dan menghafal dengan lancar ayat tentang ujian dan cobaan. Yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan ayat tentang ujian dan cobaan. Yang ketiga yaitu siswa mampu mengamalkan ayat tentang ujian dan cobaan dalam kehidupan dia sehari-hari. Yang terakhir yaitu siswa mampu meyakini dirinya dan orang lain hikmah dari ujian-ujian dan cobaan. Kemudian kita lanjut kepada materi kita, yaitu materi Quran Hadis tentang menghadapi cobaan dengan senyuman. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi kita yang sekarang, yaitu tentang materi Quran Hadis membahas menghadapi cobaan dengan senyuman. Apa itu cobaan? Cobaan adalah suatu keadaan di mana seseorang berada dalam posisi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil ini pun dapat kita lihat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 seperti yang ada di samping kita ini. Maksud di sini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan hamba-hambanya sebuah ujian, di mana situ ialah Allah memberikan ujian untuk mengukur kualitas keimanan, tingkat keimanan hamba-hambanya untuk mengetahui reaksi. Di sini maksudnya ialah Allah memberikan hamba-hambanya sebuah ujian untuk mengukur kualitas keimanan hamba-hambanya, mengetahui bagaimana sih reaksi hamba ini untuk menyikapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang harus kita yakini adalah bahwa Allah memberikan sebuah cobaan kepada kita, yaitu hanya sedikit, bahkan sangat kecil kemungkinannya, sedangkan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita lebih besar daripada ujian yang diberikannya. Dengan tujuan Allah memberikan itu agar kita dekat dengan Dia dan kembali kepada jalan-jalan yang lebih benar. Nah, dalam ayat-ayat tadi terdapat beberapa kosakata yang dapat kita lihat seperti di samping kita ini. Nah, dengan adanya kosakata tadi kita dapat memahami apa sih kesimpulan atau arti dari ayat-ayat tadi. Yang mana ujian yang pertama yang disebutkan dalam arti Quran Surah Al-Baqarah ayat 55 sampai 157, yang pertama yang itu berupa al-khauf. Apa itu al-khauf? Al-khauf yaitu perasaan atau rasa khawatir yang ada pada diri seseorang. Misalnya ketika dia merasa khawatir akan masa depan dia seperti apa gitu. Kemudian yang kedua yaitu al-ju' yang berarti kelaparan. Lapar karena ketidakadanya pangan. Dengan demikian, keadaan ini sangat terkait dengan dua macam cobaan, seperti yang pertama yaitu kekurangan harta karena hilang, dicuri dan dirampas oleh musuh atau musibah yang ada dalam bentuk apapun. Yang kedua yaitu kekurangan buah-buahan karena gagal panen, karena penyakit atau terjadinya suatu bencana yang membuat rusaknya suatu tanaman. Ujian Allah yang pasti dihadapi oleh manusia adalah berkurangnya orang-orang yang hidup di sekitarnya, seperti meninggalnya anggota keluarga yang kita cintai. Adapun jenis musibah yang menimpa kita, maka kita harus menjadi pemenangnya, dalam artian kita menjadi
orang-orang yang sabar dalam mensikapi musibah-musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan di dunia ini dengan segala macam cobaan merupakan sebuah proses panjang menuju akhir kita. Ketika Tuhan akan memberikan hadiah kepada manusia, Dia akan membungkusnya dengan sebuah masalah. Semakin besar dan semakin tebal pembungkusnya, maka akan semakin meningkat mahal dan makin tinggi nilai hadiah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila hidup makin sulit, bila hati makin terluka, bila semua orang berpaling dengan kita, bila cobaan hidup terasa sempit, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat kita mengadu. Dan sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Pertolongan Allah sangat dekat loh. Dia mendengar rintihan hamba-hambanya, Dia tahu derita-derita hambanya, Dia juga tahu bagaimana perjuangan hamba-hambanya seperti apa. Masihkah kita meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadapilah jawaban dengan senyuman, karena di balik keterbatasan pasti ada kemudahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.